Xiaowan, hujan begitu keras. Kau masih bekerja? Kenapa engkau bekerja begitu keras? Kau cukup cari suami yang baik saja, kan? Aku sudah punya pacar, dia masih lagi kuliah. Aku cari uang untuk bantu biaya kuliahnya. Gadis yang bodoh. Orang tuamu tak peduli padamu, ya? Apa yang kau tahu? Orang tuanya sudah cerai 20 tahun yang lalu. Tidunya tak menginginkannya. Tahun itu, orang tuanya jadi pekerja ilegal di luar negeri. Yang satu jadi pelayan di luar negeri. Dan satu lagi menjadi penggali parit di luar negeri. Ayah, ibu, sudah 20 tahun. Bagaimana kabar kalian di luar negeri? Aku sangat merindukan kalian. Bushan, selamat. Setelah Yubura diswartai selama 30 tahun Tendion, sekarang grup Shen sudah menjadi kapitalis berkuasa di dunia dan menjadi grup terkaya di dunia. Bagus. 20 tahun yang lalu, saat aku bercerai, aku meninggalkan putriku pada ayahnya. Selama 20 tahun ini, entah bagaimana Xiao Jingyao, si tua bangka itu menjaga putriku. Sekarang, akhirnya aku bisa pulang untuk menemuinya. Pesankan tiket pesawat malam ini. Aku mau segera pulang. Oh baik. Lapor, Jenderal. Semua tanah kita yang hilang di luar sudah diambil kembali. Bagus. Aku berperang, di Prodon. Akhirnya aku bisa pensiun dan pulang. Dulu aku meninggalkan Wan pada ibunya. Entah bagaimana dia sekarang. Hubungi jet perang. Aku mau pulang dan berkumpul dengan putriku. Baik. Kami mengantar Jenderal. Kami mengantar Bu Prestir. Selamat. Mari. Wei Sheng sungguh membuat orang iri. Dia baru lulus dan sudah masuk ke grup Tian Qiong. Bahkan adakan acara kelulusan di hotel mewah ini. Gadis mana yang sudah kau rayu? Benar. Serenary superpower weight. Sudahlah. Nanti kalian akan tahu. Ayo. Silakan menikmati. Dasar pengantar pesanan Greek, kota punya mata. Maaf. Siapa ini? Nak, kenapa dia kemari? Aku tidak tahu. Huai Sheng. Kenapa kau datang? Huai Sheng, kenapa kau tak bilang kau adakan acara kelulusan? Kalau bukan Ji Xingzhou memberitahuku, aku bahkan tak tahu. Aku berompolah dengan taman. Kau datang dengan pakaian ini sengaja untuk mempermalukanku, kan? Tidak, aku datang untuk memberimu hadiah. Aku beli jam tangan untukmu. Selamat atas kelulusanmu. Barang jelek apa ini? Aku tak butuh. Keluar. Xiaowan. Huai Sheng. Aku yang sengaja memanggil Xiaowan kemari. Bagaimana kau mau berterima kasih padaku? Dia cuma pengantar makanan yang tak pernah kuliah. Kenapa kau memanggilnya kemari? Xiaowan, aku tak mau katakan kedua kali. Keluar sekarang. Aku pergi. Jam tangan ini? Ambil saja. Huai Sheng. Kau kenal dengan pengantar makanan ini? Tak kenal. Aku mana mungkin kenal dengan orang miskin ini. Hu Yasheng adalah jenius dan pria tertampan di kampus. Dia akan segera masuk ke grup Tian Qiong. Mana mungkin Sir punya hubungan dengan orang miskin. Benar.
Xiaowan, ayo kita pergi. Tak perlu, Xingzhou. Aku baik-baik saja, kau tinggal di sini. Xiaowan, mulai hari ini, kau adalah teman terbaikku. Wei Sheng, kau tak mau menyampaikan beberapa kata? Beberapa kata. Benar, sampaikan beberapa kata. Sampaikan beberapa kata. Sampaikan beberapa kata. Baik. Terima kasih kalian datang ke acara kelulusanku. Sebenarnya aku bisa punya hari ini selain berkat ibu tercintaku. Juga ada seseorang. Kalau bukan dia yang menemaniku selama 7 tahun, tak akan ada aku di hari ini. Dia adalah orang terpenting dalam hidupku. Dan orang yang paling harus aku berterima kasih. Dia adalah pacarku. Huai Sheng, aku tahu kau tak akan begitu kejam. Tadi kau pasti hanya bercanda padaku. Dia adalah pacarku, Su Tinglan. Cium. Cium, cium. Cium, cium. Huai Sheng, maksudmu apa? Dia adalah pacarmu. Lalu aku siapa? Kau pengantar makanan ini gila ya? Benar, Kimar keperangan sekali bercemian apa urusannya denganmu? Apa urusannya denganku? Aku adalah pacarku Huai Sheng. Cuma pengantar makanan. Wei Sheng, apakah yang dia katakan benar? Tinglan, dia berbicara omong kosong. Selama ini dia yang terus-terusan mengejarku. Aku tidak pernah menyetujuinya. Kamu tahu itu? Kamu satu-satunya di hatiku. Benar. Anak sesayiku adalah lulusan teratas dengan gelar dokter. Dia akan segera mulai bekerja di grup Tian Qiong milik ayah Nona Su. Kelak masa depannya pasti bagus. Engkau yang cuma pengantar makanan malah berani berkhayal. Bibi Sheng, kamu tidak boleh mengatakan itu. Selama bertahun-tahun ini, jika bukan karena Xiaowan bekerja keras untuk mencari uang, membayar uang sekolah Wei Sheng, dan membayar tagihan medismu, bisakah kamu masih berdiri di sini dengan baik? Ji Xingzhou, kamu adalah teman terbaikku. Kamu membela dia seperti ini? Apakah kamu punya hubungan dengan dia? Kamu. Baiklah, akhirnya aku mengerti. Kamu dan ibumu tidak tahu terima kasih dan tak mau mengakui kebaikan orang. Gu Huai Sheng, mulai sekarang, aku memutuskan hubungan denganmu. Terserah padamu. Keluar dari sini sekarang. Gu Huai Sheng, kamu sudah keterlaluan. Selama bertahun-tahun ini, uang sekolah yang kubayar untukmu dan tagihan medis untuk ibumu. Totalnya, setidaknya 200 yuan. Itu semua uang hasil jeripayahku. Kembalikan uangku. Kuberikan seteguk Romani Conti untukmu. Segelas anggur ini tak akan bisa kau beli meski harus bekerja selama 2 tahun. Semua sudah terbayar. Kamu... Selamat datang kembali, Bu Shen. Mana putriku? Cepat selidiki. Oh, baik. Selamat datang kembali, Jenderal Xiao. Dalam 10 menit, aku ingin tahu keberadaan putriku. Baik. Shen sini? Xiao Jingyao. Hei, Xiao. Sudah 20 tahun sejak perceraian. Kamu tak hanya bertambah tua, tapi rambutmu juga sudah memutih. Lihat, kamu juga tidak lebih baik. Lihat pinggangmu, ukurannya lebih besar beberapa nomor daripada 20 tahun yang lalu. Kamu... Baik, aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu sekarang. Kali ini aku pulang untuk menemui putriku. Katakan, di mana Wan Wan? Apa yang kamu bercanda? Bukankah Wan Wan selalu bersamamu? Kamu jangan berpura-pura bodoh. Saat kita bercerai dulu, bukankah aku memberikan Wan Wan kepadamu? Siapa yang pura-pura bodoh? Dulu, aku kasihan padamu, jadi aku meninggalkan putri kita di sisimu. Chua Dakciku sudah membawa Wan Wan ke luar negeri sejak lama.
Apa yang kamu katakan? Mungkinkah selama bertahun-tahun ini kita meninggalkan putri kita sendirian di negara ini? Ini Bushen, selama 20 tahun terakhir dia telah tumbuh besar di negara ini. Sejak usia 5 tahun dia memungut sampah dan mengantarkan makanan untuk menghidupi diri sendiri. Apa? semua ini salahmu, dasar tua bangka. Bisa-bisanya kau tinggalkan putri kita di negeri ini. Cukup. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Cepat temukan putriku dan beri dia kompensasi terbaik. Itulah yang terpenting. Shuli, Ya, dalam 1 menit aku mau tahu keberadaan putriku. ya. Bushen, sudah ada kabar. Di mana? Nona punya seorang pacar selama bertahun-tahun. Saat ini mereka mengadakan acara kelulusan di Hotel Wonting perusahaan kita. Baik, bagus sekali. Aku yang menemukan putri kita dulu. Li Xing, segera siapkan mahar paling mewah. Ikut aku ke Hotel Wanting. Hari ini, aku mau memutuskan pernikahan putriku. Untuk menebus ketidakhadiranku selama 20 tahun terakhir. Baik. Shuli, Ya. cepat suruh orang menyiapkan mahar tingkat atas. Kita tidak boleh kalah dari wanita tua ini. Di depan putriku. Baik. Gu Huaisheng, jangan keterlaluan. Wei Hingzhou, kamu masih membela pengantar ini dan berbicara untuknya. Kalian berdua, diam-diam berhubungan ya? Sejujurnya, pecundang ini dan Ji Xingzhou cukup cocok. Huaisheng, katakan lagi. Xiaowan, keluarga Su di Xiceng berkuasa dan berpengaruh. Kita tak bisa menyinggung mereka. Ayo kita pergi saja. Berhenti. Sudahkah kuizinkan kalian pergi? Penjaga. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Xiaowan, acara kelulusanku persiapkan dengan baik untuk Huaisheng. Kamu yang jadi pengantar makanan malah berani masuk? Sekarang kau berlutut. Dan jilat jalan yang kamu lalui sampai bersih sebelum pergi. Lepaskan dia. Kenapa? Menjilati jalan sudah sangat menguntungkannya. Bagaimanapun, untuk orang miskin seperti dia, bukankah berlutut dan menjilat adalah yang paling dia kuasai? Lakuin. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kembalikan itu padaku. Kembalikan itu padaku. Apakah pria dan wanita dalam foto ini adalah orang tuamu yang tak berguna? Apakah mereka tahu bahwa sekarang kamu telah menjadi pengantar makanan rendahan? Nona Su, kamu tidak tahu ini ya. Tapi orang tua pecundang ini bercerai pastor 20 tahun lalu. Dia hanya anak yatim piatu yang tidak diinginkan. Aku juga mendengar bahwa orang tua pecundang ini juga miskin. Satu mencuci piring di luar negeri dan satu lagi membersihkan saluran di luar negeri. Lihat dia. Ternyata, dia bukan hanya pecundang, tapi juga anak haram yang tidak diinginkan. Dengar, kembalikan foto itu padaku. Mau. Baik. Cukup berlutut dan memohon padaku, akan ku kembalikan padamu. Kamu... Tidak mau? Kalau begitu, ku robek sekarang. Jangan robek itu. Bushen, aku sudah memberitahu bawahan kota Shang persiapkan mahar. Dan ikut kita sambut kepulangan nona muda. Baik, kali ini, aku pasti akan menebus ketidakhadiranku selama 20 tahun terakhir. Berapa lama lagi? Jenderal, 5 menit lagi. Aktifkan perintah blokade tertinggi dari Dashang untuk membersihkan jalan untukku. Siapapun yang berani menghalangiku menemui putriku akan dihukum tanpa ampun. Baik. Aku akan merobeknya sekarang. Jangan robek itu. Berlutut. Aku akan berlutut.
Sekarang bisakah kamu kembalikan foto kepadaku? Beginikah cara kamu memohon? Tolong, kembalikan foto itu padaku. Lebih keras aku tidak bisa mendengarmu. Aku memohon padamu, kembalikan foto itu padaku. Ini adalah satu-satunya hal yang ditinggalkan orang tuaku untukku. Baik, ku kembalikan padamu. Jangan robek itu. Jangan robek itu. Jangan. Jangan. Ayah. Iba. Ayah. Ibu. Bukankah kamu ingin bersatu kembali dengan orang tuamu? Ayo, makanlah. Keluargamu akan bersatu kembali. Makanlah. Makanlah. Hentikan! Putriku. Ayah. Putriku. Ibu. Sayangku. Ayah. Ibu. Benar-benar kalian. Akhirnya kalian pulang. Wan. Ayah sudah pulang. Ibu sudah pulang. Kalian berdua. Ku bilang kalian berdua. Kalian berdua pasti orang tua Shawan yang tidak berguna. Putri kalian. Berkhayal jadi orang kaya. Pengantar makanan. Masih berani menjerat putraku. Bawa dia pergi. Kau kira siapa engkau? Berani berbicara padaku seperti itu? Dia adalah ibu dari pacar Wan. Dia adalah besan Anda. Untuk kebahagiaan seumur hidup Wan, aku akan bertahan. Aku harus tampil baik di depan Wan, menunjukkan yang terbaik, dan mengalahkan orang bodoh itu. Besan. Lihat kekacauan ini. Kali ini aku pulang untuk pernikahan dua anak itu. Aku sudah menyiapkan mas kawin. Apa? Besan. Aku adalah ibu Wan. Hari ini aku juga sudah menyiapkan mas kawin. Hari ini aku yang akan ambil keputusan. Mari kita tentukan pernikahan mereka hari ini. Apa? Shen Xinyi. Aku adalah ayah Wan. Ketika menyangkut pernikahan Wan, kau seorang wanita tak berhak untuk membuat keputusan. Xiao Jingyao, kita sudah bercerai. Kau tak bisa mengontrolku. Aku beritahu kamu, aku mengandung Wan selama 10 bulan dan melahirkannya. Pada hari pernikahan putri dan menantu, teh penghormatan harus ditawarkan kepadaku dulu. Kepadaku dulu. Kepadaku. 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 Cukup. Kalian dua orang bodoh tua belum selesai berdebat. Mau menikah? Pengantar makanan jelek seperti dia. Mana layak masuk ke keluargaku? Menantu. Apa maksudmu dengan itu? Tutup mulutmu. Apa yang kamu katakan? Siapa menantumu? Pecundang rendahan seperti dia. Bahkan tidak layak membersihkan sepatuku. Pacarku yang sebenarnya adalah So Tinglan. Wan. Apa yang terjadi? Ayah, ibu. Tolong jangan tanya. Anggap saja aku buta selama ini. Dan tidak melihat bahwa Gu Huaisheng hanyalah orang yang materialistis. Ayo pergi. Pergi? Tunggu. Beraninya kamu menindas anak perempuanku? Aku mau lihat dulu. Sebenarnya siapa yang tidak layak membersihkan sepatu siapa? Benar. Wan. Jangan khawatir. Hari ini aku pasti akan menuntut keadilan untukmu. Aku tak akan membuat mereka yang menindasmu menerima ganjaran. Hei, datang dan lihatlah semuanya. Orang tua miskin ini ketagihan bersandiwara. Mereka membawa kerumunan ini untuk mendukungnya. Mereka benar-benar berpikir mereka hebat. Semua orang tahu bahwa kalian berdua di luar negeri. Yang satu mencuci piring, dan satu lagi bersihkan saluran. Kalian sekeluarga hanya orang tua tak berguna. Membesarkan anak tak berguna.
sepenuhnya tak berguna. Hahaha. Orang tua dan anak sama saja. Buah memang jatuh, tidak jauh dari pohonnya. Apa yang kalian katakan? Apakah kamu tahu identitas asli tuan kita adalah... Gu Huaisheng, kan? Terakhir kali kutanya padamu. Apakah kamu benar-benar yakin untuk menolak menjadi menantu keluarga Xiao? Aku yakin. Setiap orang di sini, asal kau bisa menemukan satu orang yang bersedia menikahi putrimu yang tak berguna, aku akan berlutut dan menjilat sepatunya. Ku ingin tahu apakah ada orang di sini yang bersedia? Aku bersedia. Yi Xingzhou. Ulangi kata-katamu. Sudah kubilang, aku bersedia menikahi Xiaowan. Xingzhou. Yi Xingzhou, kamu benar-benar tidak pilih-pilih. Kamu sampai mau menikahi pengantar makanan. Yi, apa salahnya menjadi pengantar makanan? Xiaowan baik hati, cantik, dan berani. Aku sudah lama menyukainya. Namun waktu itu, dia menyukaimu. Aku hanya bisa menjaga jarak. Karena kamu tak menghargainya, jangan salahkan aku. Untuk bersaing dengan adil. Baik. Xiaowan. Jadi kalian berdua sudah bersama sejak lama. Kalian pasangan yang hina, sangat tidak tahu malu. Gu Huaisheng. Jika kau berani menyentuh Xiaowan, jangan salahkan aku tak segan. Wah, Yi Xingzhou. Seorang pengantar makanan pun bisa kau sukai. Tampangmu cukup baik. Kau suka tipe seperti apa? Aku bisa kenalkan beberapa padamu. Mereka semua adalah gadis kaya. Tidak perlu. Aku suka Xiaowan. Matanya bersinar saat dia tersenyum. Tidak terkait dengan statusnya. Baiklah, anak baik. Haha. Awalnya aku menyiapkan mas kawin yang paling mewah untuk keluarga Gu, tapi sekarang sepertinya hanya anak baik yang tidak tunduk pada kenyataan, yang layak mendapatkan mas kawin keluarga Xiao kami. Benar. Aku terima menantu ini. Cepat, bawalah mas kawin yang kusiapkan. Oh ya, punyaku juga. Bawakan semuanya. Aku benar-benar ingin melihat mas kawin seperti apa yang bisa dikeluarkan keluarga miskin ini. Pastinya tidak akan melebihi 500 yuan. Untungnya, aku tidak menikahi pecundang sepertimu. Kamu yang mengatakannya. Jangan menyesal. Jangan banyak bicara. Bukankah kamu sudah menyiapkan beberapa mas kawin mewah? Keluarkan mas kawin mewah dan tunjukkan kepada semua orang. Julia, bawalah mas kawin yang kusiapkan. Sekarang. Tunggu sebentar. Ibu, ayah, apa yang kalian lakukan? Xingzhou dan aku bahkan belum mengonfirmasi hubungan kami. Kenapa langsung menuju pernikahan? Gadis bodoh. Xingzhou sudah beri pernyataan jelas bahwa dia ingin menikahimu. Kenapa? Kamu tak mau menikah dengannya? Tentu saja aku ingin. Tapi proses ini, bukankah terlalu cepat? Sama sekali tidak. Menantu yang begitu baik, jika kamu tidak segera menikah, bagaimana jika orang lain mengambilnya? Xingzhou, hidup orang tuaku selama ini tidaklah mudah. Mereka telah mencari nafkah di luar negeri. Ibuku mencuci piring, dan ayahku membersihkan selokan. Mereka bahkan tidak mampu membeli tiket pesawat untuk datang menemuiku. Jadi hadiah yang mereka siapkan untukku seharusnya tidak terlalu berharga. Wan. Tidak apa-apa. Keluargaku seharusnya akan menyiapkan mas kawin. Tidak disangka, hari ini aku utarakan perasaan padamu. Ketika kita menikah, mas kawin pasti akan disiapkan. Ini semua salahmu. Jika Wan mengetahui bahwa kita adalah Jenderal Bintang 9 dari Dashang dan orang terkaya di dunia, kita meninggalkannya sendiri di negara ini selama 20 tahun. Jika dia tak mau mengakui kita, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya hanya ada satu cara. Cara apa? Berpura-pura miskin. Berpura-pura miskin? Ayo cepat pergi. Hei, bajuku. Hahaha. Ibu, ayah, mengapa kalian berpakaian seperti ini? Di mana mas kawin yang kalian siapkan? Itu apa yang harus kita lakukan sekarang? Mas kawin kita sangat mewah. Jika kita mengeluarkannya, bukankah identitas kita akan Sayang, sebenarnya ayah merasa mahar ini tak sepenuhnya harus diberikan. Iya, itu kalian berdua saling mencintai. Mahar ini tidak terlalu penting. Ayah, ibu, apa maksud kalian?
Bukankah tadi kalian bilang sudah siapkan maharnya? Xiao Wan, tidakkah kamu mengerti apa artinya itu? Sudah jelas, mahar itu hanya barang murahan dari pedagang kaki lima. Mereka merasa malu, jadi tak berani untuk mengeluarkannya. Terserah apa katamu. Shuli, katakan pada mereka untuk mengirim mahar keluar. Dan jangan bawa masuk. Ya, Li Xing, ambil semua mahar keluar dan jangan ungkap identitasku. perintah jenderal, rencana dibatalkan. Bawa maharnya pergi. Wakil Jenderal Shu. Apa yang minta tepat, Wakil Jenderal Shu? Tuan Li, Baik perintah Bushen, rencana dibatalkan. Bawa maharnya pergi. halo. Sinyal buruk, aku tak dengar jelas. Halo. Apa yang dia katakan? Aku tak dengar jelas. Aku juga tak dengar jelas. Sepertinya mereka ingin kita bawa mahar masuk. Kalau begitu, ayo pergi. Ibu, ayah, ada mahar atau tidak, itu tak masalah. Kurasa Xingzhou tidak akan keberatan. Wan. Bukan tak bisa kami keluarkan. Sebenarnya, kami hanya tidak menyiapkan mahar. Ya, aku juga tidak menyiapkan. Tak dipersiapkan, hahaha. Wan. Selama bertahun-tahun, uang yang kudapat dari bersihkan selokan di luar negeri hanya cukup untukku seorang. Kali ini, hanya untuk membeli tiket pesawat, aku sudah habiskan semua uangku. Bagaimana mungkin masih ada uang untuk membelikanmu mahar? Benar, Wan. Kamu juga tahu, aku telah mencuci piring di luar negeri dan tidak menyimpan banyak uang. Lihat itu. Sedikit uang yang dihasilkan. Semua digunakan untuk menyewa aktor-aktor ini untuk berakting. Sayang, kamu tidak akan menyalahkan kami karena tidak berguna, kan? Ibu, ayah, apa yang kalian bicarakan, tak ada mahar, tak masalah. Aku akan memberikan kalian lewati hidup yang baik. Kamu benar-benar putriku yang baik. Mahar sudah tiba. Apa yang terjadi? Bagaimana mereka membawa mahar ini masuk? Kau masih berani bilang. Bukankah orang-orangmu juga datang? Ibu, ayah, bukankah kalian bilang tidak menyiapkan mahar? Aku tahu kalian ingin memberi kami kejutan. Xingzhou, lihat apa yang ibu dan ayah siapkan untuk kita. Wan. Jangan. Ibu, tenagnya Bover. Semurah apapun mahar dari kalian, kami tidak akan keberatan. Ayo, buka dan lihat. Hahaha. Pak Juje, Xiao Wan, orang tuamu yang tidak berguna, bilang mereka memberimu mas kawin mewah. Jangan-jangan hanya bak cuci ini. Mereka sungguh berani menunjukkannya. Xingzhou. Pak Cuci, cukup bagus. Aku suka. Ini bisa untuk cuci muka. Shuli, apa yang terjadi di sini? General Xiao. Tadi kan aku takut ada kecelakaan, jadi aku ganti semuanya sekaligus. Bushen, untungnya aku punya rencana cadangan. Dan suruh mereka tukar mas kawin dengan yang lain. Kalau tidak, kita kayak sudah ketahuan sejak lama. Kerja bagus, bocah. Ibu, ayah, ini mahar yang kalian siapkan? Lihat desain ini, pola ini. Semuanya dipilih langsung olehku. Hahaha. Hadiah yang hebat. Lain kali tak perlu lagi. Baik. Semuanya keluar. Keluar. Xiaowan, tidak apa-apa. Hadiah pernikahan dari mereka, aku sangat suka. Bagus kalau suka. Memang orang tua tak berguna. Mahar yang mereka kirim hanya sampah dengan harga beberapa puluh yuan. Wai Sheng, aku akan telepon ayahku. Dan suruh dia kirim maharku juga. Mahar dari ayah Tinglan. Jauh 10.000 kali lebih baik daripada yang orang tuamu yang tidak berguna. Kirim. Halo, ayah. Aku di Hotel Wanting. Bisakah kamu datang dan bawa mahar nikahku? Mau yang paling mahal. Baik, aku sudah tahu.
Tuan Su, berarrange standing di Hotel Wanting? Tidak perlu. Cari saja seseorang untuk beli sesuatu dan kirim ke sana. Pacarnya tidak layak membuatku datang ke sana. Halo. Apa? Bu Shen dari grup Shen datang ke kota Xiang? Sekarang juga berada di Hotel Wanting? Apakah informasinya terpercaya? Bagus. Zhang, pergi ke Hotel Wanting segera. Ya. Oh iya. Cepat cari seseorang. Beli mas kawin yang paling mewah dan kirimkan. Tuan Su, sir, kamu mesti mengetahuinya. Anara menganger mas kawin sir, Gadis liar itu. Apakah dia layak? Tuan Shen kembali ke negara ini kali ini untuk anak perempuannya pernikahan. Jika saya dapat memberikan kepada anak perempuan Tuan Shen mas kawin terbaik, ketika saya membuatnya senang, saya dapat terhubung dengan grup Shen. Dari saat itu, kami akan naik dengan cepat. Apakah kamu mengerti? Cepat, pergi ke Hotel Wanting. Ya. Kamu mendengarnya kan? Ayah saya sedang dalam perjalanan ke sini. Sedangkan ayahmu? Siapa dia? Mereka semua berada di dunia bisnis. Katakanlah, mungkin saya kenal dia. Hey yo, pencuci piring. Masih di bisnis. Tidakkah kamu malu mengatakannya? Mencuci piring di mall masih dihitung sebagai berada di bisnis. Karena kamu bertanya dengan tulus, saya akan memberitahumu. Ayah saya adalah presiden grup Tianqiong. Grup Tianqiong. Saya sepertinya punya beberapa kesan. Li Xing, apakah dia telah memohon kepada kami, perusahaan kecil itu? Tepat sekali. Itulah grup Tianqiong yang telah kami tolak 18 kali. Kamu wanita tua. Masih menolak grup Tianqiong kami. Apa kamu? Hei, Ibu. Apa yang kamu katakan? Kamu berlebihan. Tidak, Xiaowan. Bisakah kamu membawa orang tua yang tidak berguna keluar? Itu sangat memalukan. Keluarga miskin. Mereka miskin dan bau bersama-sama. Hei. Anak. Pak tua, beraninya kau memukulku? Aku akan memukulmu, anjing jahat. Ada apa? Ayahmu. Sangat tampan. Tentu saja. Kau orang tua. Berani memukul pria Sutinglan? Sama dengan menampar wajah Sutinglan. Horowitz, tak satu pun dari kalian akan pergi. Pengawal. Kau mencari masalah? Apakah kau tahu? Siapa dia? Shuli. Diam, jangan bocorkan identitas kita. Coba serang aku jika berani. Jangan sakiti keluargaku. Hari ini, tak satu pun dari kalian akan pergi. Serang. Bercancel. Hanya kalian di Hotel Tianqiong kami membuat semua keributan ini. Apa yang kalian lakukan? Bayan Ran. Kamu terlalu sombong. Seorang manajer kecil berani bicara padaku seperti ini? Oh, Nona Su. Bagaimana bisa kamu? Aku begitu buta, tidak mengenalimu. Apa yang terjadi? Sampah ini dan orang tuanya yang sampah dalam perayaan pacarku membuat masalah. Manajer Bai, apa yang harus kita lakukan? Kamu cari masalah, kan? Berani di pesta teman Nona Su membuat keributan. Penjaga, seret jeruk Kalkiner, dan patahkan kaki mereka. Berhenti. Dari mana datangnya anak nakal ini? Kamu pikir kita akan berhenti hanya karena kau bilang? Bayan Ran, jika kamu berani sentuh mereka, aku akan bilang ke ayah agar kamu hari ini berkemas dan pergi. Ayahmu? Siapa dia? Menyuruhku pergi, singkir dari jalanku. Hei. Kamu berani pukul menantuku? Mencari mati. Lagi-lagi orang tua brengsek, kamu tidak takut mati. Aku akan mulai denganmu. Penjaga, pukul perak. Ibu, hati-hati. Wan, apa kamu baik-baik saja? Lawan aku jika berani. Lepaskan orang tuaku. Lepaskan mereka. Gadis gilir. Apa kamu bermimpi? Hari Neng? Menghina Nona Su? Kalian semua? Tidak ada yang bisa pergi. Pukul mereka. Siapa yang berani? Shen sini dengan putri kita seperti ini. Kamu bisa tahan, tapi aku tidak bisa lagi. Buka matamu dan lihat. Apa ini? Apa omong kosong? Siapa yang kamu coba takuti? Bodoh. Ini adalah lambang naga biru. Secara pribadi dianugerahkan oleh Raja. 1 bintang mewakili Jenderal Penjaga Perbatasan. 3 bintang mewakili Jenderal Penjaga Nasional. 5 bintang mewakili Jenderal Pembuka Langit. Hitung bintang-bintangnya. Ada 9 bintang di atasnya. Bayan Ran.
Apa yang harus ditakuti? Ayah Shawan hanyalah pembersih selokan yang buruk. Apa jenderal penjaga nasional itu? Aku meludah. Kamu berani? Apakah kamu tahu konsekuensinya dari merusaknya? Bisakah kamu menanggung tanggung jawabnya? Hari ini aku akan melihat konsekuensi apa yang ada yang tidak bisa aku sutinglan tanggung. Kamu! Oh tidak, lambang naga biru telah hancur. Jenderal pasti dalam bahaya. Cepat kumpulkan pasukan. Kami akan pergi ke pusat perbelanjaan segera. Ya. Yan Hu, Jenderal sedang mengunjungi putrinya di pusat perbelanjaan dan menghadapi bahaya. Sebagai gubernur pusat perbelanjaan, cepat pergi ke Hotel Tianqiong untuk melindungi Jenderal. Bukankah kamu bilang aku tak tahan? Kamu. Akibatnya? Aku benar-benar... Astaga, berhenti mengacau. Putri kami ada di sini. Jika identitas kami terungkap, dia tak akan mengenali kami. Apa yang harus kami lakukan? Astaga, sekarang sudah terlambat. Lambang naga biru telah hancur. Departemen Perang Barat pasti akan mengirim seseorang. Sekarang, mereka mungkin sudah dalam perjalanan. Kebiasaan impulsifmu kenapa tak bisa kau ubah? Sekarang hal mendesaknya adalah sebaiknya pergi. Kalian berdua tua apa yang kalian bisiki di sana? Astaga. Maaf Tindangir, ayah anak ini agak lambat berpikir. Dia sedang mengambil sampah dan bertingkah bodoh di sini. Dia bilang kau bertingkah bodoh. Maaf tentang itu. Sorry, ini semua salah kami. Jika tak ada hal lain, kami akan pergi sekarang. Sampai jumpa. Berhenti. Apa aku izinkan kalian pergi? Nona Su, kau ingin... Putrimu yang tak berguna menyinggungku hari ini. Kau ingin dia pergi? Hari Senin, kalian berdua berlutut untukku dan minta maaf padaku. Su Tinglan, apa kau gila? Aku beritahu kau, Shawan, hari ini aku hanya ingin kau lihat orang tuamu yang tak berguna. Berlutut di kakiku. Manager Bai. Hei. Oh, seseorang ke sini. Bawa mereka turun, berlutut di depan Nona Su dan sujud untuk minta maaf. Cepat. Berhenti. Berhenti. Bapak Ji, apa yang membawa Anda ke sini? Bayan Ran, saya minta Anda kelola hotel untuk saya, dan begini caranya Anda kelolanya. Kacau total. Apa yang sebenarnya terjadi? Bapak Ji, Anda mungkin tak tahu ini. Kurir ini dan orang tuanya yang tak berguna di pesta teman Nona Su menyebabkan masalah. Saya hanya akan usir meeting. Benarkah? Bapak Ji, jika ada masalah hadapi saya. Tolong biarkan orang tua saya dan tunangan saya pergi. Anda bilang, dia tunangan Anda? Ya. Lalu, Anda tahu identitasnya? Identitas? Ya. Dia masih hutang saya 50.000 yuan. 50.000? Apa? Anda masih mau nikahinya? Apa? Takut? Tidak. Saat aku dipermalukan, Xingzhou tidak meninggalkanku dan bersedia menikahiku. Aku tidak akan mundur karena ini, 50.000 yuan. Xingzhou, jangan khawatir. Mulai sekarang kita akan kerja keras untuk mencari uang. Dan 50.000 yuan ini, aku akan membayarnya bersamamu. Bodoh. Oh, anak perempuanku. Betapa baiknya anak ini. Memiliki tulang punggung, memiliki semangat yang sama seperti kami dulu. Oh! Hei! Kami sudah bercerai. Siapa yang kamu sebut kami? Pergi. Hanya kalian berdua, orang sengsara di dasar masyarakat. Bisakah kalian membayar kembali 50.000 yuan? Hei, itu sulit dikatakan. Aku pikir kurir ini punya penampilan yang bagus. Dan jika dijual, bisa mendapat harga yang bagus. Diem. Manager G, mengapa kamu memukulku? Beraninya kamu menghina calon menantuku. Aku memukulmu dan bahkan akan memotong-motongmu. Calon menantu. Ayah. Kamu. Tuan Ji, maksudmu, dia adalah anakmu? Ya, tepat sekali. Lalu mengapa kamu baru saja mengatakan dia berhutang 50.000 yuan padamu? Aku sedang mengujimu tentang Xingzhou kami.
untuk melihat apakah kamu serius. Jika kamu mengincar uang keluarga kami, apa itu tidak boleh? Ayah, apa yang kamu katakan? Oh, Tuan Muda. Tolong maafkan aku, Tuan Muda. Aduh, aku buta, aku tidak mengenalimu. Tuan Muda, maafkan aku. Bayan Ran, mengenai posisi manajer hotel, aku khawatir kamu tidak bisa menanganinya. Kamu dipecat, penjaga. Seret dia pergi. Aku Tuan Muda. Tidak Tuan Muda, Tuan Muda. Tuan Muda. Aku tidak pernah menyangka Ji Xingzhou adalah anak Tuan Ji. Aku benar-benar meremehkannya. Xingzhou, kau menemukan seorang pacar yang baik. Jujur dan baik hati, dia adalah pendamping yang baik yang bisa berbagi suka dan duka seumur hidup. Haha. Saya kira kedua orang ini adalah besan, kan? Hei, Tuan Ji. Orang tua Shaowan, satu mencuci piring, yang lain membersihkan saluran pembuangan. Apakah kau yakin ingin menjadi besan dengan mereka? Saya, Ji Jintang, tidak kekurangan uang dan tidak pernah menilai orang dari kekayaan. Karena kalian berdua telah membesarkan seorang putri yang luar biasa, saya percaya kalian pasti orang tua yang luar biasa. Hahaha. Hubungan besan ini, saya sudah memutuskannya. Besan, saya Ji Jintang, pemilik dari Hotel Wanting. Hahaha, bagus. Bagi saya biasanya saya hanya bertempur dan membunuh musuh. Bertempur? Membunuh musuh? Oh, maksud saya di saluran pembuangan bertempur dan membunuh musuh. Kau tidak tahu, di dalam saluran pembuangan ada terlalu banyak tikus dan kecoa. Saya harus membunuh puluhan sehari. Hahaha. Sekarang, ibu mertua, dan kau adalah... Saya adalah ketua grup Shenxi. Anda pegang posisi apa di Shen Group? Saya adalah pencuci piring di Shen Group. Karena begitu keadaannya, dengan kedua keluarga hadir hari ini, mengapa tidak atur pernikahan untuk anak-anak dan selesaikan pertunangan? Baiklah, baik. Berhenti. Ji Jintang, apakah Anda pikir saya tidak terlihat? Pertunangan? Apakah saya setuju? Nona Su, ini urusan keluarga kami sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Anda, bukan? Siapa yang dinikahi putra Anda memang tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi perempuan sialan ini, dia menyinggung saya hari ini, harus membayar harganya. Nona Su, jika saya berkata, hari ini menantu perempuan saya pasti akan melindunginya. Ji Jintang, Anda ingin melawan kami keluarga Su, bukan? Nona Su, keluarga Su Anda dan keluarga Ji kami dalam bisnis selalu menjaga jarak. Hari ini saya hanya menasihati Anda, jangan buat keadaan terlalu buruk. Pembicaraan bagus tentang menjaga jarak. Maka hari ini, air keruh ini, saya bertekad untuk terjun ke dalamnya. Hei, kumpulkan semua orang segera in dalam ke the Hotel Wanting. Ratakan tempat ini untuk saya. Basu, meneri berit, semua ring dan dewenger non, semua saya menuju ke Hotel Wanting. Apa? Sekarang Ketua Shen juga ada di Hotel Wanting. Gadis liar ini, lebih baik jangan untuk saya menyebabkan masalah. Cepat, percepat ke hotel. Ya, Orang-orangku, mereka akan segera tiba. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan si jalang ini dengan cepat. Kawin, aku tidak keberatan meratakan Hotel Wanting. Jangan coba-coba. Xiaowan, dia adalah wanita yang dipilih putraku, yaitu Ji Jintang menantu. Demi keselamatanmu sendiri, serahkan dia. Kau anggap Ji Jintang itu apa? Baik. Maka kamu semua akan mati bersama hari ini. Paman, tolong jangan mempertaruhkan dirimu untukku dan membawa masalah untukmu dan Xingzhou. Xiaowan, jangan khawatir. Keluarga Jiku di kota Shang juga berpengaruh dan dihormati. Aku tidak percaya keluarga Su berani melakukan apapun padaku. Wan, tenang saja. Meskipun mertua tidak bisa menanganinya, aku, ibumu, ada di sini untuk mendukungmu. Benar, mertua. Dengan aku, Xiao Jingyao, di sini, kamu bisa tenang. Aku akan memastikan keselamatanmu. Ibu, ayah, apa yang kalian bicarakan? Dengan statusnya, bahkan Paman Ji harus menunjukkan rasa hormat. Jadi jangan buat masalah, oke? Biar ku beritahu, Wan, identitas asli aku dan ayahmu, jika diungkapkan, bisa membuat mereka ketakutan setengah mati.
Nona, para penjaga keamanan di luar semuanya sudah ditangani. Bagus. Kepung tempat ini segera. Su Tinglan, kau berani menyebabkan masalah di wilayah keluarga, Ji. Aku memang menyebabkan masalah. Lalu apa? Ayah, kamu baik-baik? Su Tinglan. Keluarga Ji mudah untuk diintimidasi. Hanya keluarga Ji. Aku bagi tahu kamu. Kita akan bekerja sama dengan grup Shen. Pada saat itu, keluarga Su akan menjadi yang teratas. Di seluruh kota, hanya kalah oleh satu. Dan di atas semua yang lain. Keluarga Jimo tidak layak menjilat sepatuku. Aku tidak ingat. Kamu memiliki kesepakatan apapun dengan kami. Grup Shen ini adalah konglomerat terkaya di dunia. Kamu seorang pencuci piring. Apa yang kamu tahu? Yixing Zhou, berlututlah sekarang dan minta maaf padaku. Aku mungkin masih, karena persaudaraan lama, memohon belas kasihanmu. Hindari keluarga Jimu yang kecil. Itu... Bajingan, hak apa yang kamu miliki untuk membuat menantuku berlutut? Lan. Tidak berlutut ya. Penjaga. Cepat ikut aku untuk mengantar mas kawin ke putri Tuan Shen. Kita harus menemukan Jenderal Xiao. Kakak. Adik, bagaimana kamu juga di sini? Saya dapat perintah. Jenderal Xiao ada di Shangcheng, di Hotel Wanting ini. Sebuah insiden terjadi, dan saya datang untuk melindunginya. Kakak dan kamu? Saya juga baru dengar. Saya dengar ketua Shen dari grup Shenxi ada di Hotel Wanting ini membahas pernikahan putrinya. Saya datang untuk beri ketua Shen mas kawin. Apa yang terjadi di sini? Jenderal Bintang 9 dari Dashang, Jenderal Xiao, dan orang terkaya dunia, Ketua Shen, ternyata datang ke Shangcheng. Baiklah, jangan bicara lagi. Ayo masuk dan lihat. Baik. Berhenti. Ayah, paman. Oh, mertua. Lihatkan, kamu masih membawa untuk Huai Sheng mas kawin yang begitu murah hati. Memberikanmu mas kawin ini, kamu tidak layak. Ayah, apa maksudmu? Mas kawin ini bukankah untukku? Dasar anak nakal. Saya di sini untuk mengantar mas kawin kepada ketua Shen. Oh, tidak. Bagaimana mereka bisa sampai di sini begitu cepat? Tolong jangan biarkan mereka mengenaliku. Ketua Shen, apakah Ketua Shen juga di sini? Benar, ketua Shen sekarang berada di Hotel Wanti. Apa yang kamu inginkan? Jika kamu mengganggu ketua Shen, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Tidak iya sih, Mohal. Jenderal Bintang 9 dari Dashang, Jenderal Xiao, juga berada di hotel ini. Apa? Satu-satunya dari Dashang. Jenderal Bintang 9 juga di sini? Kepada semua yang hadir, apakah ada yang melihat ketua Shen dan Jenderal Xiao? Jangan lihat aku. Jangan lihat aku. Tidak. Hei! Kalian berdua sedang apa mengendap-endap? Berbalik dan biarkan aku... Saya jelek. Jangan lihat, jangan lihat. Saya malu. Berhenti melihat. Ayah, mereka adalah orang tua Shawan yang tak berguna itu. Apa yang bisa dilihat? Itu akan mengotori pandanganmu. Tidak. Kedua orang ini menyelinap. Bertindak mencurigakan. Hilangnya jenderal, mungkin terkait dengan mereka, kedua orang ini. Kalian berdua, berbaliklah. Ibu berbalik saja dan tunjukkan pada mereka. Kami belum melakukan apapun yang ilegal. Apa yang perlu ditakutkan? Putri, ibu dan ayah punya alasan mereka. Alasan? Apa alasan kalian? Tampaknya orang tua Shawan selama bertahun-tahun di luar negeri telah melakukan sesuatu yang memalukan. Mereka terlihat bersalah. Kamu berbohong. Orang tua saya bukan orang seperti itu. Mereka bukan orang seperti itu. Lalu orang seperti apa mereka? Kalian sekumpulan orang malang. Apapun yang kalian lakukan, tidak akan mengejutkan. Benar. Karena kamu tidak bersalah, maka berbaliklah dan tunjukkan dirimu. Tidak mau, ya? Hari ini saya mau akan melihat seperti apa kalian berdua sebenarnya. Penjaga, bertindak. Oh, tidak. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menyembunyikannya lagi.
Prasangka di hati orang-orang seperti gunung. Sekarang hal-hal sudah sampai ke titik ini, kita hanya bisa memberitahu mereka identitas asli kita. Karena kamu ingin melihat, buka matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan baik. Mereka adalah orang tua orang miskin. Bahkan penampilan mereka terlihat miskin dan lusuh. Kamu tidak kenal saya? Apa? Seorang pencuci piring seperti kamu? Harusnya aku kenal kamu? Ketua Shen, kamu biasanya terlalu rendah profil, tidak pernah menunjukkan wajah aslimu. Jadi mereka mungkin tidak kenal kamu. Sebagai seseorang dari Departemen Perang, kamu bahkan tidak kenal saya. Siapa pria tua ini? Mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri? Apakah kamu layak untuk aku kenal? Kamu. Jenderal, identitasmu adalah rahasia tertinggi dari Shang Besar. Pangkatnya terlalu rendah, tidak layak untuk kenal kamu. Lupakan saja. Lebih baik tidak kenal kamu untuk menghindari membongkar identitasku di sekitar putriku. Karena kalian sudah melihat cukup dan tidak ada lagi sekarang, kami akan pergi dulu. Tidak mungkin. Cukup. Ketua Shen dan Jenderal Xiao masih di hotel. Apalagi yang ingin kamu aduk? Ayah. Kalian berdua pergi segera. Jangan kotori mata Ketua Shen dan Jenderal Xiao. Keluar. Baik, keluar. Pergi segera. Pergi, cepat. Tunggu. Ini adalah segel emas Ketua Shen. Ayah, apa kamu yakin ini adalah segel emas Ketua Shen? Oh, aku sama sekali tidak bisa salah. Aku bermimpi setiap malam bahwa segel emas ini dicap pada kontrak kerjasama grup Tianqiong kita. Mengapa kamu tidak menjaganya dengan aman? Bagaimana aku tahu? Tiba-tiba jatuh. Ibu, bagaimana kamu punya segel emas Ketua Shen? Ini. Dari mana lagi asalnya? Pasti dicuri. Omong kosong. Ibu, katakan pada mereka, di mana kamu mendapatkan segel emas Ketua Shen? Ini. Aku. Tidak bisa mengatakannya, kan? Memang pencuri, penjaga. Tangkap dia. Aku akan menyerahkannya kepada Ketua Shen untuk ditangani secara pribadi. Tunggu. Ketua Liang. Mal mengirim kamu untuk mewakilinya, untuk menerima Ketua Shen. Apakah kau bertemu Ketua Shen? Oh, belum Ketua Liang. Tidak disalahkan padamu. Di seluruh mall hanya aku pernah bertemu Ketua Shen sekali, tahun yang lalu. Kamu tidak bisa mengenalinya, yang cukup normal. Namun, Ketua Liang, aku telah menangkap pencuri yang mencuri segel emas Ketua Shen. Lihat. Pencurinya? Ketua Liang, lihat. Lihat, itu dia. Ini, masa mandi orang ini terlihat begitu mirip dengan Ketua Shen? Ketua Liang, saya membantu Ketua Shen memulihkan segel emas. Kali ini, di mall kita, di depan Ketua Shen, saya tampil sangat baik. Subai Chuan, jangan bertindak gegabah. Saya akan segera ke sana. Pergi ke Hotel Wanting. Saya harap saya salah. Dan jika tidak, mall kita akan hancur. Ya. Ayah, apa yang dikatakan Ketua Liang? Ketua Liang berkata, awasi pencuri ini, dia akan segera datang. Kamu orang tua. Jadi kamu bilang, kamu bisa mencuri dari siapa saja. Tapi kamu harus mencuri barang Ketua Shen. Ibu, kamu katakan pada mereka dari mana segel emas ini benar-benar berasal. Wan, kamu harus percaya, Ibu. Ibu tidak mencurinya. Masih membuat alasan ya? Baiklah, penjaga. Patahkan tangannya. Mari kita lihat apakah kamu berani mencuri lagi. Kamu berani? Hey, Paman. Saya bilang kalian berdua sudah bercerai, tapi kamu masih melindunginya. Kamu masih punya perasaan padanya, kan? Benar. Pah, siapa yang masih punya perasaan padanya? Meskipun kita sudah bercerai, dia masih ibu anak saya. Saya tidak akan mengizinkan siapapun di depan anak saya menyakiti ibunya. Kamu, pembersih selokan, beraninya kamu menantang keluarga Su? Hari ini saya akan, hari ini, tepat di depanmu, mematahkan tangan kekasihmu. Su Baichuan. Di mana dia? Dia, orang tua ini, yang mencuri segel emas Ketua Shen. Lihat. Itu benar. Persis sama. Anda... Ketua Liang, Anda, apa yang Anda katakan? Orang tua ini, seperti siapa dia? Bodoh, diam. Apakah Anda tahu?
Siapa ini di depan Anda? Pemimpin. Tolong. Mengapa Ketua Shen seperti ini? Jika Anda berani mengungkap identitas saya akan membunuh Anda. Ketua Liang, mengapa Anda memukul saya? Katakan padaku, siapa dia? Tidak peduli siapa dia. Anda tidak bisa menganiaya dia seperti ini. Bangun cepat. Apakah Anda baik-baik saja, kakak? Ketua, apa yang dicuri adalah segel emas Ketua Shen. Ya, Siapa yang mengatakan dia mencurinya? Dia menjaga segel emas. untuk Ketua Shen. Itu benar. Saya bertemu Ketua Shen, dan dia mengatakan segalanya. Kakak ini menjaga segel emas untuk Ketua Shen. Apakah Ketua Shen sudah gila? Membiarkan seorang pencuci piring yang buruk menjaga segel emas? Diam, gadis liar. Ibu Wenda benar-benar kenal Ketua. Ibu, bukankah sudah kukatakan, aku mencuci piring di luar negeri. Tempatnya di restoran grup Shen, tempat aku mencuci piring. Ku beritahu, Ketua Shen bahkan memuji betapa bersihnya aku mencuci piring. Jadi, aku jadi kenal. Ibu mertuaku, kau bahkan tahu koneksi Ketua Shen. Aku benar-benar tidak bisa menyainginya. Sama sekali tidak. Berhenti pamer, bisakah? Jika tidak ada hal lain, cepat pergi. Oh, karena kesalahpahaman sudah terselesaikan. Bisakah kita pergi sekarang? Itu Dewi Ketua Shen. Tidak, Nyonya Shen, silakan duluan. Berhenti? Apakah aku bilang kau boleh pergi? Apa? Sebagai presiden terhormat. Perkataan anggota kamar tidak berarti. Benarkah? Kau hanya presiden kamar dagang kecil, di depan kekuatan departemen militerku, dibandingkan, kau bukan apa-apa. Sebelum Jenderal Xiao nasibnya diketahui, semua orang di hotel ini tidak diizinkan. Pergi. Siapa temangi Wakil Jenderal Huo? Akhirnya, Ci, kita sudah tiba di mall. Di mana, Yan Hu? Menteri Yan sudah pergi ke Hotel Wanting untuk menyambut Jenderal. Kuharap dia bisa menyambutnya dengan baik. Halo? Apa? Ya, Yan Hu jelaskan dengan jelas. Apa artinya bahwa Jenderal tidak ditemukan? Wakil Jenderal Huo, kami telah mencari di seluruh hotel Wanting, tetapi tidak menemukan jejak dari Jenderal. Apakah Anda yakin dia di hotel? Omong kosong. Sinyal yang dikirim dari belakang Jenderal ada di sini. Jadi, aku akan mengirimkan nomor telepon Jenderal terlebih dahulu. Kamu hubungi Jenderal dulu, dan aku akan datang dengan orang nanti. Ya. Ayo pergi ikuti aku ke Hotel Wanting. Saudara kedua, bagaimana hasilnya? Apa kata Wakil Jenderal Huo? Wakil Jenderal Huo, dia sedang dalam perjalanan. Namun dia mengirimkan nomor telepon manajer Xiao kepadaku. Aku akan meneleponnya dan bertanya kepada bapak tua di mana tepatnya dia berada. Bagus. Nomor telepon Jenderal Xiao adalah rahasia negara tertinggi dari kerajaan Shang Agung kami. Ya, Menteri Yan, bisakah Anda menyalakan speakerphone agar kita semua juga dapat mendengarkan suara Jenderal? Ya. Diam. Nada dering ada di sini. Jenderal, mungkinkah dia di sini? Ayah, teleponmu. Wah, tidak. Aduh, perusahaan asuransi, telepon mengganggu. Cih. Aduh, membuatku ketakutan setengah mati. Dan saya pikir ayahnya sampah itu benar-benar seorang jenderal. Hei Jenderal, beraninya kau mematikan teleponku? Paman, kau satu-satunya di seluruh Shang yang memiliki nomor telepon Jenderal. Itu adalah keberadaan di atas semua, hanya kalah dari satu. Kau harus mengajar Xiaowan Jalang itu pelajaran yang baik untukku. Tentu, beraninya kau mengganggu keponakanku? Paman, hari ini aku akan membuatnya tidak bisa meninggalkan pintu ini. Apa yang kau inginkan? Apa? Tentu saja, untuk membunuh anjing, secara khusus, kau beberapa anjing. Ya, ini adalah kota Shang. Apa kau sudah makan hati beruang dan empedu macan? Apa engkau tidak menghormati hukum? Hukum? Oh, dengan perlindungan Jenderal, akulah hukum. Ketika waktunya tiba, aku akan berkata bahwa kau beberapa berusaha membunuh Jenderal, dan aku hanya mengeksekusi beberapa pengkhianat. Serang! Jangan sentuh anakku. Sepatuku kotor. Selama kau menjilatnya bersih untukku, aku akan menyelamatkan nyawa anjing anakmu. Kau ingin aku menjilat sepatumu? Aku takut kau tidak punya umur untuk menikmatinya. Buat mereka berlutut untukku. Jangan sakiti putriku. Bisakah kau melakukannya sekarang? Jangan sakiti putriku. Aku berjanji. Baiklah, sepatuku kotor. Jilat sampai bersih untukku. General, jangan. Huo Feng sedang dalam perjalanan. Biarkan aku melihat bagaimana kau, si tua bodoh ini, menggali kuburanmu sendiri.
Berani-beraninya kau memanggil Wakil Jenderal Huo dengan namanya. Wakil Jenderal Huo sudah tiba. Aku ingin melihat apakah dia akan menghukumku untukmu, seorang pembersih selokan untuk menghukumku. Sekarang jilat itu untukku. Jangan. Apakah aku menyuruhmu membersihkannya dengan tanganmu? Jilat sampai bersih dengan mulutmu untukku. Kau? Kesabaranku ada batasnya. Jilat itu untukku. Berhenti. Wakil Jenderal Huo. Yan Hu, apa yang kamu lakukan? Aku sangat menduga bahwa orang-orang jelata ini terkait dengan hilangnya jenderal. Aku sedang menyelidiki mereka. Lebih baik kamu mengaku dengan jujur. Lepaskan dia segera. Huo Feng, kamu melihatnya. Bicaralah. Apa yang ingin kamu aku akui? Dasar orang tua bodoh. Berani-beraninya kamu memanggil Wakil Jenderal Huo dengan namanya. Diam. Apakah kamu tahu siapa ini? Lupakan saja. Di depan putriku, jangan ungkap identitasku. Atau posisimu sebagai Wakil Jenderal tidak akan bertahan. Ya. Cepat lepaskan mereka semua. Lepaskan! Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Ayah baik-baik saja. Dasar tua brengsek. Aku telah membuatmu menderita. Jenderal Huo ayahku benar-benar tidak bersalah. Seluruh keluarga kami adalah orang biasa. Tidak mungkin bagi kami terlibat dengan jenderal manapun. Tolong lepaskan ayahku. Aku tidak berani. Cepat. Bangun cepat. Aku tidak pantas menerimanya. Aku tidak pantas menerimanya. Wakil Jenderal Huo, kamu tidak boleh percaya mereka. Mereka membual tanpa berpikir. Diam. Di mana saya salah? Anda salah di mana-mana. Penjaga, lepaskan jabatannya sebagai Menteri Perdagangan. Seret dia ke perbatasan untuk bekerja keras. Wakil Jenderal Huo, saya tahu saya salah. Saya tahu saya salah. Paman. Hei, Wakil Jenderal Huo. Meskipun pangkatmu tinggi, kamu tidak bisa begitu terang-terangan melindungi keluarga mereka, kan? Hei, kamu tidak akan berselingkuh dengan anak malang ini, ya kan? Jika saya ingat dengan benar, kamu seharusnya telah mengganggu Nona Xiao dan keluarganya. Kan? Tepat. Baru saja mereka lah yang mencoba menelanjangi putri saya. Tidak. Kami hanya bercanda. Baik. Lalu saya akan memberimu lelucon juga. Penjaga, lepaskan pakaian mereka dan arak di depan umum. Tidak. Wan, tolong bantu saya memohon ampun. Saya tahu saya salah. Jangan sentuh saya, kamu pria, kamu menjijikkan saya. Lepaskan pakaian. Tidak, saya tahu saya salah. Saya tahu saya salah. Tunggu! Jenderal Huo, meskipun dia salah, dia tidak pantas mati. Bagaimana kalau kita melupakannya saja? Karena itu, aku seret dia keluar dan usir dia dari pasar. Wakil Jenderal Huo, saya salah. Tidak, kami salah. Tidak! Selamatkan saya. Apakah saya berdaya mendengar kamu memanggil Yan Hu paman? Mungkin kamu bersekongkol dengan Yan Hu? Wakil Jenderal Huo. Semua ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami juga ditipu oleh orang lain. Kami adalah warga negara yang taat hukum. Itu bagus. Sekarang keluar dari sini dengan cepat. Pergi. Ayah, biarkan saja Shawan pergi si celaka ini. Sampah ini. Beraninya kamu menyakiti kakak kedua saya. Saya menyaksikan dengan tak berdaya sebagai pamanmu diambil. Saya tidak tahu, Wakil Huo, mengapa dia memihak keluarga ini. Tapi saya tahu, pasti ada sesuatu rumit di balik ini. Pertama, mari kita suruh seseorang menyelidiki. Lalu pertimbangkan bagaimana menangani mereka. Ayo pergi. Anda Presiden Pasar Liang Qingyue. Wakil Jenderal Huo, ya. Untungnya, saya tiba tepat waktu. Kalau tidak, apakah kamu tahu seberapa besar kesalahan kelalaian tugas? Saya akan menyelesaikannya denganmu perlahan di rumah. Ikut dengan saya. Sekarang setelah kesalahpahaman terklarifikasi, mari kita pergi saja. Besan, Wan. Ayo pergi. Ibu, mengapa saya selalu merasa ada yang tidak beres? Ada yang tidak benar. Presiden Liang dan Wakil Huo tampaknya membantu kami, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Ibu, ayah, apakah kalian mengenal mereka? Anak perempuan. Ini karena kamu bertanya. Biar saya yang beritahu kamu.
Ayahmu dan aku, ya. Status apa yang bisa kita miliki? Aku hanya seorang pencuci piring, dan dia adalah pembersih selokan. Ya. Mengenai Jenderal Hua dan Presiden Liang, Ya. Mereka semua adalah saudara ipar. Saudara ipar yang membawa bala bantuan. Ayah, kamu Ini tidak seharusnya. Mengingat statusku, aku tidak seharusnya mengenal dua orang penting ini. Jangan terlalu rendah hati. Harmidisriu sangat beruntung bertemu denganmu. Apakah kamu tidak akan menyelesaikan ini? Kalau begitu jangan hanya berdiri di sana. Ayo masuk dan minum-minum. Baik, ayo lakukan. Minum-minum. Ayo pergi. Pergi. Adisin, bersihkan ini. Kakak. Xingzhou, kenapa kamu ada waktu hari ini untuk datang ke perusahaan saya? Kakak, aku punya kabar baik untukmu. Aku akan segera menikah. Menikah? Dengan siapa? Namanya adalah Shawan. Gadis yang sangat baik. Kami akan menikah bulan depan. Ayah sudah setuju? Meskipun ayah setuju, itu tidak cukup. Kamu adalah adikku Jiwanzi. Jika seseorang ingin menikahimu, mereka harus lulus tesku dulu. Ayo pergi Kemana? ke rumahnya untuk melihat. Aku ingin melihat apakah, mengingat kondisinya, dia cukup baik untuk menikahimu. Ayo pergi. Wan, bukankah kamu bilang akan membawa kami ke rumahmu? Kami sudah berkendara selama 1 jam. Kenapa kita belum sampai? Ya. masih ada 1 jam lagi. 1 jam lagi? Wan pulang pergi setiap hari berkendara begitu lama. Terlalu sulit. Halo, Lixing. Kirimkan aku mobil segera. Mobil mewah. Cepat. Apa yang kamu lakukan? Jika kita masih mengirim mobil mewah, bukankah kita akan terbongkar? Jangan khawatir. Kita pasti tidak bisa mengirimnya langsung. Tapi aku punya cara. Semuanya sudah siap. Ingat, kita tidak boleh terbongkar. Ya. Sekretaris Lee, Kerchur, Shen, Mide, Nona muda sudah di sini. Baik, aksi. Bagus. Oh, kakak, ada apa denganmu? Ayah, sepertinya ada orang dalam kesulitan di depan. Tolong, selamatkan kami. Kakak bangun! Kakak besar, apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja? Kakak saya sedang mengalami ketika dia tiba-tiba pingsan. Jangan khawatir. Aku akan memanggil untukmu, untuk memanggil ambulans. Hei, mengapa memanggil ambulans? Aku diajari oleh dokter Tiongkok tua. Selama beberapa tahun, jika aku menekannya beberapa kali, dia akan baik-baik saja. Oh, ibu ini adalah masalah hidup dan mati. Bisakah kamu menanganinya? Oh, jangan khawatir. Biarkan aku lihat. Bagaimana? Dia baik-baik saja? Dia sudah baik sekarang. Ams Chiregu X per BML Martin. Apa? Kamu memberikan kami mobil ini? Mas, apa aku mendengar itu dengan benar? Kamu mendengarnya dengan benar. Mobil ini adalah milikmu. Hei, jangan pergi. Biarkan aku mengantarmu. Wan. Bukankah ibu luar biasa? Ibu luar biasa, ibu. Ibu baru saja memukulnya dan mendapatkan mobil mewah. Wan, mobil ini diberikan padamu. Ini diberikan padaku, ibu. Kamu serius? Tentu saja ini benar. Jadi, apakah kamu menyukainya? Aku menyukainya. Aku tidak pernah bermimpi bahwa aku bisa mengendarai mobil mewah. Wan, bisakah kamu mengendarainya? Ya, aku bisa. Itu seperti mobil itu, dengan 1 roda lebih. Ya, bagaimanapun itu semua mobil. Mari kita kendarai mobil ini, kembali ke rumahmu. Oke, ayo pergi. Aku memberikan putriku mobil mewah. Sepertinya putriku lebih menyayangiku sekarang. Kamu wanita tua. Apa yang kamu banggakan? Itu hanya mobil, bukan? Bersiaplah. Aku akan memberikan putriku rumah. Mengendarai mobil mewah ini sangat berbeda, ibu. Lihat. Sasaran terlihat. Ambil tindakan. Diterima.
ada... Hey, Astaga, bagaimana cara kamu mengemudi? Bisa mengemudi nggak sih? Benar. Mengemudimu buruk sekali. Hari ini kamu harus ganti rugi. Hey, Kak, aku benar-benar minta maaf. Jimen Surambarin, aku kasih sini suara dari Aksarus Pengerambi Pewangi Warrior yang Teresa. Barang rongsokan apa ini? Aku nggak mau. Cepat, kasih aku uang. Wan. Ini cukup. Jangan menyusahkan dia. Kamu boleh pergi. Oh, baiklah, terima kasih, Mas. Hei, kamu berhenti. Berhenti. Wan. Lupakan saja. Dia sudah ganti rugi. Ayah, tapi ini mobil mewah. Dan dia cuma kasih barang rongsokan ini. Dan kamu cuma biarkan dia pergi? Buka dan lihat. Mungkin ini sesuatu yang bagus. Bisa bagus apa? Sertifikat property. Taman Lembah Shinghep. Bukankah ini yang lebih dari 10.000 per meter persegi kawasan permukiman mewah? Bagaimana dengan itu? Sudah kubilang ini barang bagus. Lihat, 200 meter persegi. Lebih dari 10.000 per meter persegi. Jadi nilai rumah ini lebih dari 1 juta. Bagaimana? Mendengarkan ayah itu benar, kan? Rumah mewah $1 juta ini, apakah lebih buruk dari mobil ibumu? Ayah, kamu benar-benar cukup cerdas. Kalau begitu, ayo langsung pergi ke rumah baru. Kenapa repot-repot pergi ke kamar sewaan itu? Tidak. Panci dan penggorengan di tempatku semuanya dalam kondisi baik, masih bisa dipakai, jadi tidak bisa kita buang. Hey, Wan. Wan. Ibu, ayah, kami sudah sampai. Ini dia. Kami sudah sampai. Ibu, aku tinggal di kamar ini. Wan, selama 20 tahun. Kamu tinggal di tempat seperti ini? Yves, lingkungannya mungkin buruk, tapi murah. Ini sewa bersama. Sewanya hanya 200 sebulan. 200 yuan. Kamu tinggal di sini? Wan. Selama bertahun-tahun, kamu menderita. Ayah, ibu jangan seperti ini. Aku tahu, semua tahun ini, meski kalian bercerai, kalian selalu peduli padaku. Kalian pergi ke luar negeri kerja keras, agar aku bisa hidup lebih baik. Semua tahun ini, tempat tinggal kalian di luar negeri pasti lebih buruk dari sini, kan? Ya. Ketua Shen, Villa Deer Singing di negara A. Set ke-9, villa 2.000 meter persegi, sudah diamankan. Jenderal, Villa 10 Mile Lotus Hall nomor 1, Anda sudah disiapkan dan siap dihuni. Villa Deer Singing, Mansion 2.000 meter persegi, Villa 10 Mile Lotus Hall nomor 1. Ibu, ayah, kalian selalu hidup seperti ini. Wan, apa yang kamu pikirkan? Kami tidak mampu membeli tempat semewah itu. Kamu salah dengar. Kami cuma tinggal di tempat itu, di bawah Villa Gunung Luming, sebuah asrama bersama. Iya, Wan. Aku cuma tinggal di tempat itu. Toilet umum nomor 1 di Shilihetang. Itu bukan villa sama sekali. Iya. Kami salah bicara. Kami melakukan kesalahan. Ayah, ibu, kalian sudah bekerja keras selama ini. Jangan khawatir, aku akan bekerja keras untuk memberikan hidup yang lebih baik. Wan, kamu sangat patuh. Wan. Xingzhou. Xiaowan. Xingzhou, pacarmu tinggal di tempat seperti itu? Xingzhou ini adalah... Adikku. Halo, Kak. Kamu pasti Xiaowan. Aku Jiwanzi. Aku dengar bahwa kamu berencana menikahi kakakku dan menikah. Apa? Kamu tinggal di rumah sederhana seperti itu? Kak, jangan khawatir. Aku baru saja mendapatkan rumah mewah yang bisa digunakan sebagai mas kawin. Selesai. Miskin ya miskin, masih bicara tentang rumah mewah? Berani-beraninya kamu berbohong seperti itu? Tidak. Adiknya, ketika Xingzhou dan Xiaowan menikah, aku akan memperlakukannya seperti anak sendiri dan merawatnya dengan baik. Iya, kami pasti akan memperlakukan Xingzhou seperti anak sendiri. Kalian berdua pasti orang tua Xiaowan. Aku datang ke sini untuk hanya memberitahu kalian bahwa putri kalian dan kakakku, tidak cocok. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Kakak, aku tahu bahwa kondisiku biasa-biasa saja dan aku tidak cocok dengan status Xingzhou. Tapi aku akan bekerja keras. Perasaanku untuk Xingzhou serius. Miskin hanyalah satu aspek. Yang penting adalah seluruh keluargamu. Saya termotivasi. Keluarga ini akan hancur.
Shawan, pekerjaanmu sendiri. Hanya sebagai kurir, dan orang tuamu ada di luar negeri, mengerjakan pekerjaan seperti mencuci piring dan membersihkan saluran air. Yang penting itu seluruh keluargamu sangat tidak termotivasi, itu akan menyeret adikku. Bagaimana aku bisa tenang membiarkanmu menikahi adikku? Kakak, orang tua Shawan, mereka memperlakukan orang dengan cukup baik. Orang baik. Lalu mengapa 20 tahun yang lalu, setelah perceraian, apakah mereka masing-masing meninggalkan putri mereka dan pergi ke luar negeri selama lebih dari 20 tahun dan mengabaikannya? Kami juga punya alasan kami. Alasan? Lalu kamu harus memberitahu kami, tepatnya alasan seperti apa yang bisa membuatmu meninggalkan putrimu selama lebih dari 20 tahun dan mengabaikannya? Wan, kamu harus percaya ibu dan ayah. Ibu dan ayah punya alasan kami. Shawan, bagiku, aku tidak punya masalah dengan keluarga bercerai. Tapi, kamu sudah melihatnya sendiri. Orang tuamu sudah bercerai selama 20 tahun, dan bahkan aku belum menemukan pasangan. Bagimu dan adikku, itu juga tidak mungkin untuk memiliki pernikahan yang bahagia dan sukses. Lamaran pernikahan ini, menurutku kita harus membatalkannya. Singzol, ayo pergi. Siapa bilang kami tidak bisa menyediakan? Hey, apakah aku tidak salah lihat? Apakah dia ratu film? Ye Yun Shu dan raja film Wen Hengye? Oh ya, tepat sekali ya mereka. Grup C saya menghabiskan banyak uang untuk mencoba mempekerjakan mereka sebagai endorser. Bahkan tidak sempat bertemu mereka. Tidak terduga hari ini aku benar-benar bertemu mereka di sini. Mengapa dia di sini? Bintang top seperti itu. Dari mana bisa datang ke tempat saya? Ayah, ibu. Oh, sayang. Sayang. Jadi kamu pasti Shawan, biarkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah pacar ayahmu. Kamu bisa memanggilku ibu kecil. Ibu kecil? Shawan, aku adalah pacar ibumu, yaitu ayah kecilmu. Ayah kecil? Ayah, ibu. Kalian berdua pacaran. Lagi, dengan raja film pemenang Oscar dan ratu film internasional. Tidak mungkin. Orang tua Shawan, bukankah mereka hanya pencuci piring dan pembersih saluran air? Bagaimana mereka bisa berkencan? Dengan seorang aktor pemenang Oscar dan seorang aktris internasional? Ayah, ibu. Selebritas kelas atas seperti itu. Bagaimana kalian berhasil memenangkan mereka? Bukankah itu jelas? Kamu akan lihat sendiri. Berkat ayahmu yang tampan. Minggir. Meskipun aku ibumu dan sedikit lebih tua, aku masih punya daya tarik. Apakah ini benar-benar bukan mimpi? Bagaimana kamu datang ke sini? Tentu saja John, aku datang untuk membantumu. Untuk bersaing dengan wanita tua itu, untuk putri kami. Shawan, selama kamu tinggal bersama kami mulai sekarang, kita akan menjadi keluarga. Jangan khawatir. Ibu tiri pasti akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Ye Yun Shu, kamu berharap Xin Yi adalah ibu kandung Shawan. Soal tinggal, tentu saja dia akan tinggal dengan kami. Hanya dengan kamu, berani-beraninya kamu bersaing denganku. Wah. Wah. Lihat itu. Shawan, aku tahu kau akan menikah. Ini semua hadiah pernikahan dariku. Ayah, ibu tiriku sangat dermawan. Tapi dia berani memberikan hadiah yang jelek seperti itu. Pelayan. Wah. Shawan, ini 1 juta yuan dariku ayah tirimu sebagai tanda perhatianku. 1 juta yuan. 1 juta yuan. Shawan, pilihlah sendiri. Dengan siapa kau mau pergi? Bagian I.
Bagian I. Apa aku harus memilih satu? Kamu harus memilih. Bagaimana dengan ini? Saudari Xingzhou baru saja berkata bahwa dia ingin mengundangmu untuk mendukung grup G. Siapapun yang bersedia mendukung, aku akan memilih orang itu. Aku bersedia. Minggir. Pasti Anda adalah kakak ipar, kan? Aku bersedia mendukung. Biaya dukungan, ku hanya akan mengenakan biaya 10%. 10%. Apa itu 10%? Kakak ipar, mulai dari sekarang karena kita adalah keluarga, bukankah itu hanya dukungan? Aku tidak mengingin biaya dukungan apapun. Tidak ada biaya dukungan. Tidak hanya aku tidak ingin biaya dukungan, aku juga ingin berinvestasi 1 juta. Aku akan berinvestasi twins. Aku akan berinvestasi. Oh, kakak ipar. Kamu pilih. Siapa yang ingin kamu dukung? Meskipun orang tua Shawan bercerai, mereka tetap keluarga pada akhirnya. Bagaimana dengan ini? Kalian berdua dukung bersama? Ya, Ayah, Ibu, kamu telah menemukan orang yang kamu cintai dan peduli. Saya sangat senang. Pokoknya, kalian semua adalah orang tua saya. Dan ayah tiri dan ibu tiri, juga keluarga saya. Di pernikahan, saya ingin bersulang untuk kalian semua bersama-sama. Tidak ada yang bisa lolos. Ya, kita semua adalah keluarga. Pada hari pernikahan, ayahmu harus hadir. Ibu juga akan pergi. Baik. Kakak, jadi sekarang kamu tidak menentang pernikahan saya dengan Jinwan, kan? Menentang apa? Sekarang aktor pemenang Oscar dan aktris internasional telah memberi kita pada saat yang sama dukungan untuk grup G. Jadi harga saham grup G kita akan setidaknya meningkat 10 kali lipat. Shawan ini benar-benar bintang keberuntungan keluarga G kita. Apa yang kamu katakan? Ayah tiri dan ibu tiri Shawan adalah aktor pemenang Oscar Wen Heng Ye dan aktris Ye Yun Shu. Aktor dan aktris terbaik demi Shawan memberikan runsik keluarga G gratis. Harga saham grup G naik sekali lipat. Jauh lampui grup Tian Kiong tidak. Bagaimana mungkin? Orang tua bodoh Shawan. Bagaimana temukan untuknya orang tua asuh hebat? Kenapa terburu-buru? Sudah saya selidiki. Apa faktanya? Akan segera tahu. Halo? Apa? Mengerti. Ayah, apa kata mereka di sana? Orang saya temukan. Aktor terbaik Wen Heng Ye, aktris terbaik Ye Yun Shu, memang masing punya kekasih misterius non-seleb. Namun, satu jenderal bintang 9 Xiang, Jenderal Xiao, lainnya ketua Shen Group Shen. Jelas bukan orang tua bodoh Shawan. Kalau begitu, orang tua bodoh Shawan lah yang mencuri partner dari Direktur Shen dan Jenderal Xiao. Meskipun salah satu dari mereka mencuci piring, dan yang lain membersihkan saluran air, aku tidak tahu bagaimana mereka terlibat dengan aktor dan aktris terbaik. Tapi aku tahu bahwa mereka menyinggung Direktur Shen dan Jenderal Xiao. Bahkan jika Dewa datang, dia tidak bisa menyelamatkan mereka. Segera ambil beberapa orang dan beri pelajaran pada si Jalang Shawan. Ya. Tunggu. Apa buru-burunya? Ayah, si Jalang Shawan menyebabkan pamanku dikirim ke medan perang perbatasan sebagai umpan meriam. 3 hari lagi adalah pernikahan Shawan. Pada saat itu, aku akan membawa beberapa orang dan menangkap mereka semua. Aku ingin memberinya pelajaran yang baik di depan seluruh mal untuk membalas dendam pamanku. Oh, ada apa? Aku datang untuk menemuimu. Apakah kamu tidak senang? Oh, mengapa kamu datang ke sini? Di depan putriku aku hampir terbongkar identitasku. Apakah itu berarti identitasku sebagai Jenderal 9 bintang dari Xiang Agung harus tetap disembunyikan darinya selamanya? Oh, aku harus memberitahu Wan kebenarannya cepat atau lambat. Shulia, pernikahan dalam 3 hari ini. Kau harus menyiapkannya dengan baik. Aku harus memberi putriku pernikahan yang paling mewah. Pada saat itu, aku akan memberitahunya kebenaran secara langsung. Ya. Halo. Apa? Jenderal. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. 1 juta pasukan dari negara Yingjiang telah menginvasi perbatasan Xiang Agung. Tampaknya negara Yingjiang menginginkan masalah lagi. Kembali ke wilayah barat. Aku akan memberikan pelajaran kepada bajingan-bajingan ini.
Tapi, pernikahan Nona akan dalam 3 hari. Hah? Aku tak akan terima. Oh, aku salah. Aku seharusnya tidak datang tanpa memberitahu Anda dan dengan gegabah mengunjungi Anda. Aku hanya merindukanmu, kan? Sebagai pria dari wanita pebisnis terkaya, Anda seharusnya memiliki pandangan yang lebih luas. Lain kali, aku tidak akan izinkan Anda melakukannya. Aku paham. Omong-omong, Lixing kirim pesawat pribadi untuk bawa desainer Spanyol dari dulu. 3 hari lagi pernikahan putriku. Dan aku ingin merancang satu set pakaian dengan hati-hati. Ya? Apa? Ketua Shen, buruk. Baru saya berita dari markas di negara A datang bahwa grup kita menderita serangan tak diketahui dan hambatan dagang. Sekarang, pasar saham kita sudah mulai jatuh. Apa? Saya baru pergi beberapa hari, dan orang-orang negara A ini sudah memberontak. Kembali ke markas. Saya ingin bertemu dengan baik dengan orang-orang negara A ini. Sayang, jangan tua dalam 3 hari. Ini pernikahan Shawan. Tidak akan memakan waktu 3 hari. Selain itu, ada Xiao Jingyao itu. Jika ada masalah, dia akan menanganinya. Li Xing, malam ini, kembali ke markas. Ya. Wan. Tunggu ibu dan ayah. Wan, saya datang untuk menjemputmu. Xingzhou, Xiaowan, bagaimana dengan paman dan bibi? orang tua saya sepertinya ada urusan. Mereka mengirim pesan mengatakan mereka akan terlambat. Baik, ayo pergi dan masuk mobil. Berhenti. Yo, cukup ramai ya. Bukan di sini. Apa yang kamu inginkan? Kamu bajingan? Kamu membuat pamanku dikirim ke medan perang perbatasan sebagai bahan bakar meriam. Tentu saja aku di sini untuk berterima kasih padamu. Aku akan memastikan pernikahanmu tidak berlangsung. Su Tinglan, beraninya kamu mengganggu pernikahan anakku, Ji Jintang? Apa kamu pikir keluarga Ji mudah ditindas? Keluarga Ji. Tidak ada apa-apanya. Kamu. Hirden, selama aku membantu Tuan Shen dan Jenderal Xiao menangani sampah ini dan orang tuanya, keduanya pasti akan sangat menghargai aku. Pada saat itu, apalagi keluargamu Ji, bahkan seluruh kota komersial, akan berlutut di depan keluarga Sukami dan menjilat kaki kami. Penjaga! Serang mereka! Siapa yang berani? Orang tua Shaowan adalah kekasih Raja Film Wen Hengye dan Ratu Film Ye Yunshu. Mereka juga akan datang menghadiri pernikahan segera. Jika kamu berani membuat keributan di sini, tidakkah kamu takut mereka akan menyalahkanmu? Jangan bercanda. Orang tua Shaowan. Bagaimana mungkin mereka kekasih Raja Film dan Ratu Film? Berhenti bermimpi. Apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu? Kalau begitu, biar aku beritahu kamu. Aku sudah menyelidiki dengan jelas. Kekasih Raja Film Wen Hengye adalah ketua Shen dari grup Shen dan kekasih Ratu Film Ye Yunshu adalah Jenderal Xiao Bintang 9. Ayah dan ibumu hanya selir gelap. Tidak mungkin. Kamu ngomong kosong. Aku ngomong kosong. Jangan bilang, kamu masih berpikir Jenderal Xiao adalah ayahmu dan ketua Shen adalah ibumu? Aku akan telepon orang tuaku sekarang. Ibu, angkat telepon. Cepat. Lanjutkan menjual. Dalam perang dagang komersial ini, kelompok Shen kita tidak boleh kalah. Ya. Unit pertama, serang dari timur. Unit kedua, tempur dari depan. Sisanya, ikuti aku untuk menyerang markas musuh. Pertahankan Shang Agong.
Pertahankan Sang Agung. Pertahankan Sang Agung. Pertahankan Sang Agung. Ayah, orang tuaku tidak menjawab telepon. Berhenti menelepon. Orang tuamu yang tidak berguna pasti tahu bahwa urusan selingkuhannya terbongkar dan kabur ke luar negeri semalaman untuk mencuci piring dan membersihkan selokan. Mereka telah meninggalkanmu? Tidak mungkin. Orang tuaku tidak akan pernah meninggalkanku untuk kedua kalinya. Benarkah? Kemudian hari ini, aku akan mematahkan kakimu. Biarkan aku melihat jika orang tuamu yang tak berguna dapat azang untuk menyelamatkanmu. Serang dia. Berhenti ya. Ayah, Ibu. Kamu baik-baik saja, Shawan? Bagus untukmu keluarga Su. Beraninya kau menyentuh putriku Wen Heng ya. Wen Heng ya. Seorang wanita tua pencuci piring. Dan kau menyukainya? Bahkan menghargai putrinya yang tak berguna? Engkau berani menghina Shinyi, kau mencari kematian. Justru kau yang mencari kematian. Kau di belakang Chairman Shen bersama ibu jalang ini berselingkuh. Dan kau, Ye Yunshu, yang jelas-jelas wanita General Xiao, namun kau bersama ayah jalang ini dalam hubungan yang meragukan. Katakan padaku semua ini jika Chairman Shen dan General Xiao tahu. Pikirkan, nasibmu apa jadinya? Bagaimana kau tahu bahwa General Xiao dan Ye Xiaowan bukan orang yang sama? Benar. Bagaimana jika Ibu Shawan adalah Chairman Shen yang kau sebut? Apakah kau mendengarnya? Orang tua Shawan. Bagaimana mungkin mereka menjadi kekasih aktor dan aktris? Jika itu benar, aku akan memenggal kepalaku dan memberikannya padamu untuk ditendang seperti bola. Orang tua Shawan, kau berbohong. Jangan berbohong terlalu keterlaluan. Siapa yang berbohong? Shawan. Jangan khawatir. Ayahmu ada urusan mendesak sekarang. Setelah selesai, Andy akan datang menghadiri pernikahanmu. Pada saat itu, dia pasti akan membuat orang-orang yang tidak tahu terima kasih ini membayar harganya. Aku ingin melihat siapa yang bisa berbuat apa-apa padaku. Penjaga! Tangkap mereka semua untukku. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Aku peringatkan kau. Ku bintang film internasional. Kalau kau berani sentuh aku, ayah Shawan ada di sini. Aku akan membunuhmu tanpa kuburan. Baiklah, baiklah. Ayah Shawan hanyalah seorang pekerja selokan tak berguna. Beraninya dia bersaing dengan Jenderal Xiao. Hari ini sebaik aku akan memberimu pelajaran untuk Jenderal Xiao, kamu bajingan. Dan kamu, cowok ganteng. Ketika waktunya tiba, Ketua Shen dan Jenderal Xiao tahu. Mereka akan berterima kasih pada keluarga Su kami dengan baik. Aku... Ayah, aku datang. Lepaskan aku. Adapun cowok ganteng ini, pukuli dia. Lepaskan ayah dan ibuku. Shawan, kau bajingan. Orang tuamu berani menggoda Ketua Shen dan Jenderal Xiao. Hari ini aku akan memberimu pelajaran untuk Jenderal Xiao dan Ketua Shen dan memberimu pukulan yang... Xiaowan. Su Baichuan. Lepaskan Xiaowan. Bebaskan dia. Xingzhou jika benar seperti yang dikatakan Su Tinglan. Jika orang tua Shawan menyinggung Ketua Shen dan Jenderal, teknik oleh memprovokasi mereka. Berhenti berkelahi. Hentikan. Hentikan sekarang. Ayo. Cepat rekam ini. Kirimkan ke Ketua Shen dan Jenderal Xiao. Bersiaplah untuk mengklaim hadiah. Cepat. Terus investasikan uang. Perang dagang komersial ini, Shen Group kita tidak boleh kalah. Ketua Shen, perang komersial ini, kita telah mencawis kemenangan besar. Bagus. Hebat. Ketua Shen, keluarga Su mengirim video. Katanya Anda harus menikmatinya. General, perbatasan Dashang aman. Musuh telah semua dimusnahkan oleh kita. Bagus. Jenderal, keluarga Su mengirim pesan. Katanya Anda harus melihatnya, Anda akan puas. Ketua Shen,
General Xiao, ini orang tua pelacur ini yang menggoda pria dan wanitamu. Aku mengajarnya pelajaran untukmu. Pak Xiao, cepat datang dan selamatkan Xiaowan. Cepat datang, Pak Xiao. Sini, cepat datang. Xiaowan hampir mati. Pukul dia. Xingzhou, Bertahap kau memperlakukan aku seperti ini, Putri Xiao Jingyao. Kau minta mati! Pergi! Lixing, kembali ke negara bersamaku. Hancurkan keluarga Su. Ya. Berhenti memukul. Berhenti memukul. berhenti. Ayah, karena berita dari Ketua Shen dan Jenderal Xiao, mereka sedang ke mall. Baik. Ayah, pasti Ketua Shen dan Jenderal Xiao yang tahu video kami datang untuk berterima kasih. Benar. Xiaowan, kau dengar itu? Ketua Shen dan Jenderal Xiao sedang ke mall. Bahkan jika orang tuamu lari ke luar negeri, tak akan membantu. Kau akan ke neraka? Aku mohon, luapkan padaku. Selamatkan orang tuaku. Luapkan padamu? Baik. Lalu, kau berlutut, jilat sepatuku bersih, dan aku pertimbangkan di depan Ketua Shen dan Jenderal Xiao. Memohon untuk orang tuamu. Minta ampun agar selamatkan hidupmu. Baik. Aku akan... Xiaowan, jangan berlutut. Ibumu adalah yang paling mulia, wanita di seluruh Shang Agung. Mereka tidak layak untuk kamu berlutut. Ya, Xiaowan. Ayahmu sekarang sedang dalam perjalanan. Jangan berlutut. Sekelompok tikus busuk dari got. Bahkan jika dua lagi datang, lalu apa? Aku tetap akan menginjak mereka. Berlutut sekarang. Janji padaku bahwa selama aku berlutut, kamu akan membiarkan orang tuaku pergi. Baik? Baik. Aku berjanji padamu. Berlutut. Xiaowan, jangan. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Sepatuku kotor, cepat jilat mereka bersih. Su Tinglan, jangan keterlaluan. Ya, jika sudah berlutut, apalagi yang kamu mau? Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Jika kamu masih mau nyawai orang tuamu, maka cepat jilat mereka bersih. Ayah, ibu. Untukmu, aku akan mempertaruhkan segalanya. Xiaowan, jangan. Kamu, jilat itu untukku. Beraninya kamu menyentuh putri saya? Kamu cari mati. Pergilah. Ayah, ibu. Beraninya kamu melukai putri saya? Dia. Saya akan membuat mereka membayar 100 kali lipat. Ya, serang. Kalian berani menyentuh anggota keluarga Su? Saya terlalu sibuk melawan bawahannya dan melupakan kalian berdua. Di Xing. Sini. Hajar mereka habis-habisan. Ya. Pergilah. Sayang, kenapa kamu terlambat? Oh sayang, kamu terluka? Jangan takut, aku di sini. Xinyi. Biarkan aku lihat cepat. Wajah kecil ini semua memar. Kalian dua pezina, Shinto dan Jenderal Xiao, segera datang. Ayah, ibu. Hubungan gelapmu dengan Shendong dan Jenderal Xiao telah terbongkar. Cepat, lari dengan ayah dan ibumu yang lain. Wan, jangan takut. Aku, ayahmu, tidak punya hubungan gelap dengan siapapun. Tenang saja, Wan. Hubunganku dengan ayahmu yang lain terbuka dan jujur. Kamu keras kepala sampai akhir. Aku akan tetap di sini dan menontonmu mati. Su Baichuan, hari ini yang mati adalah kamu. Sekarang hal-hal sudah sampai seperti ini. Aku tidak akan menyembunyikan identitasku lagi. Katakan pada mereka, siapa kita? Salam, Jenderal. Salam Shendong. Ayah,
Ibu, ada yang memanggilmu Ketua Shen, ada yang memanggilmu Jenderal. Wan. Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Lydia Raymer adalah dewa perang bintang 9 dari Dashang. Dan saya, ibumu, adalah yang terkenal. Ketua Shen dari grup Shen. Tidak mungkin. Orang tua Shawan. Bagaimana mungkin mereka adalah Ketua Shen dan Jenderal Shao? Diam. Kamu buta. Lihat pakaian mereka. Itu dari Departemen Perang Wilayah Barat. Pasukan angin puting beliung tingkat tertinggi. Lalu lihat lencananya. Itu adalah lambang eksklusif grup Shen. Oh tidak. Kita telah menghina orang penting. Maksudmu? Orang tua Shawan adalah? Ya. Ketua Shen, General Xiao. Saya minta maaf. Kami minta maaf. Kami buta dan tidak mengenalimu. Tolong, jangan simpan dendam terhadap kami. Shawan tidak. Kak Xiao, kami tahu kami salah. Bisakah kamu membantu kami memohon ampun kepada orang tuamu? Kami benar-benar tahu kami salah. Ya. Beraninya kamu menyakiti putriku dan masih memohon ampun di sini? Tidak mungkin. Penjaga, seret mereka keluar. Karena mereka menyakiti putriku, balas mereka 100 kali lipat dan kembalikan kepada mereka. Ya. Kami salah. Lixing. Di sini? Kamu juga pergi. Biar saya tendang kamu beberapa kali lagi. Hanya beberapa tendangan saja. Ya. Tarik dia keluar. Tidak. Tuan Shen, tidak. General Xiao, kasihanilah saya. Kami salah? Pergi. Kami salah? General Xiao. Ayah, Ibu, salah satu dari kalian adalah Tuan Shen. Yang lain adalah seorang jenderal. Mengapa kalian meninggalkan saya sendirian? Ditinggalkan di desa selama lebih dari 20 tahun dan tidak pernah kembali untuk menemui saya. Kalian, Wan. Ini cerita yang panjang. Bagaimana kalau kita menikah dulu? Benar. Ayahmu benar. Mari kita menikah dulu. Saya sudah lama ingin minum teh dari menantu laki-laki. Ya, jangan lewatkan waktu yang baik. Mertua, hari ini kita harus minum dengan baik dan beberapa gelas lagi. Pasti. Wan kecil. Xingzhou. Mulai sekarang saya akan mempercayakan Wan Grifadamu.